Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan di hari Selasa tanggal 25 Februari 2025. Itu semua karena kasih dan anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di pagi ini kami boleh menikmati kasih-Mu lewat nafas hidup, kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang. Biarlah kehidupan kami terus persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah Engkau berkati kami yang akan membaca firman dan merenungkannya. Untuk itu kami mau siapkan hati kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus yang adalah firman kehidupan. Amin. Bacaan kita di saat ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 3 hingga yang keempat. Begini firman Tuhan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, berpegang pada kebenaran di tengah arus kepalsuan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Di era digital saat ini, orang percaya dihadapkan pada banjir informasi dan ide yang datang dari berbagai sumber. Media sosial, internet, dan berbagai platform digital lainnya membuat dunia terhubung dengan beragam pemikiran dan ajaran. Namun, di tengah kelimpahan informasi ini, bagaimana sebagai orang percaya bisa memastikan bahwa kita tetap berpegang pada kebenaran? Tantangan ini bukanlah hal baru. Bahkan sudah terjadi dalam kisah-kisah Alkitab ribuan tahun yang lalu. Menulis menyatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Penulis di sini memberikan peringatan profetik tentang masa depan yang menggambarkan suatu periode di mana orang-orang akan menolak ajaran sehat dan sebagai gantinya mencari guru-guru yang berbicara sesuai dengan keinginan mereka. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa mereka akan berpaling dari kebenaran dan beralih kepada dongeng atau ajaran-ajaran palsu. Ini menunjukkan suatu kecenderungan manusia untuk mencari kebenaran yang nyaman dan menghibur daripada kebenaran yang menantang dan mengubahkan hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, peringatan dalam pembacaan ini masih relevan bagi kita. Di era postmodern, di mana emosi dan keinginan atau selera pribadi sering lebih dihargai daripada fakta dan kebenaran objektif. Kita perlu lebih waspada terhadap ajaran-ajaran yang diterima. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa hidup berpegang pada kebenaran Alkitab di tengah banjir informasi dan opini. Kita perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan selalu menguji setiap ajaran dengan standar firman Tuhan. Selain itu, kita juga perlu memiliki kerendahan hati untuk menerima teguran dan koreksi ketika kita sendiri mulai menyimpang dari kebenaran. Sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk menjaga diri sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain menemukan dan berpegang pada kebenaran sejati
yang ada dalam Kristus. Dengan demikian, kita dapat menjadi mercusuar kebenaran di tengah lautan kepalsuan yang semakin meluas. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman di pagi ini. Biarlah kiranya firman yang telah kami baca dan renungkan terus memperlengkapi kami untuk mau hidup dalam kebenaran. Kami tidak teromak-ambing dan berbagai rupa pengajaran, tapi kami tak berpegang teguh pada apa yang sudah kami terima lewat firman-Mu. Engkau tolong kami Bapa, tuntun kami selalu. Saat ini kami akan memulaikan aktivitas di hari ini. Tuhan berkati kiranya semua kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim, baik jemaat Gemim Maranatha Paslaten atau semua yang dapat menjangkau siaran ini. Tuhan berkati kami secara pribadi dan keluarga. Ketika ada yang bersyukur di hari ini, yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran pernikahan, diberkatilah. Kiranya sehat, kuat, umur panjang terberi. Ketika ada yang bergumul karena berbagai hal, karena sakit, karena permasalahan dalam hidup rumah tangga, dalam pekerjaan, kiranya Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan. Kami hanya mau datang bersul kepadamu. Sembuhkanlah yang sakit, kuatlah hiburkan mereka yang menderita. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, diberkatilah. Kiranya pemerintah terus dapat menghadirkan keadilan kesejahteraan sebagaimana yang kami dambakan. Kami berdoa Bapa, biarlah kiranya kehidupan kami sebagai orang yang percaya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pelayanan Jemaat Gemim Maranatha Paslaten lewat renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan di Gemim Maranatha Paslaten ini. Tim multimedia, semua yang mendukung sehingga siaran ini boleh berjalan. Biarlah kiranya Tuhan, lewat pelayan ini banyak orang yang boleh mendengarkan firman dan boleh terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan kami, demi Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaten lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.